never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez sukses raih kemenangan di MotoGP San Marino 2024 dengan Desmosedici GP23 livery spesial, bikin bangga gigi Dal-nya. MotoGP San Marino 2024 menjadi salah satu balapan paling bersejarah dalam karir Marc Marquez. Pebalap Spanyol ini tidak hanya kembali memperlihatkan performa gemilangnya di lintasan, tetapi juga melakukannya dengan gaya yang memukau. Dibekali dengan motor Desmosedici GP23 yang tampil dengan livery spesial, Marquez berhasil mengubah posisi start ke-9 menjadi kemenangan luar biasa di sirkuit Misano, membuat bos Ducati, Gigi Dal-nya, merasa bangga. Marquez memulai akhir pekan MotoGP San Marino dengan banyak perhatian tertuju padanya, bukan hanya karena statusnya sebagai salah satu pebalap terbaik di grid, tetapi juga karena debut Desmosedici GP23 dengan livery spesial. Desain baru ini dibuat sebagai bentuk penghormatan untuk warisan Ducati di dunia balap, dengan perpaduan warna putih klasik Gresini Racing dan aksen modern yang mencerminkan teknologi tinggi yang dibawa pabrikan asal Italia tersebut. Livery tersebut juga menampilkan beberapa elemen yang memberikan penghormatan kepada legenda MotoGP sebelumnya, Fausto Gresini sang pendiri Gresini Racing. Elemen putih semakin memperkuat simbolisasi bahwa Marquez sedang membawa beban sejarah besar di bahunya. Desain ini langsung mendapat perhatian dari penggemar dan media, memberikan atmosfer yang lebih meriah pada balapan di Misano. Meski memulai balapan dari posisi yang tidak ideal, yakni urutan ke-9, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kapasitas untuk menantang para pesaingnya di MotoGP. Dalam sesi kualifikasi, Marquez tampak berjuang dengan beberapa kendala teknis dan cuaca yang berubah-ubah, tetapi dia tidak membiarkan hal itu menghalanginya. Saat lampu hijau dinyalakan, Marquez langsung melesat, memanfaatkan pengalaman dan keterampilannya dalam mengatur momentum. Pada beberapa lap awal, ia bergerak dengan hati-hati, mencari celah untuk bisa menyalip lawan-lawannya satu persatu. Keberhasilan Marquez menaklukkan sirkuit Misano tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal strategi yang matang. Marquez bersama tim Ducati memilih pengaturan ban yang tepat, yang terbukti sangat efektif dalam menjaga kecepatan dan stabilitas di setiap tikungan tajam sirkuit tersebut. Keberanian Marquez dalam mengambil risiko di lap-lap akhir menjadi salah satu momen yang menentukan kemenangannya. Ketika banyak pebalap lain tampak kesulitan menjaga performa ban, Marquez justru semakin agresif, melibas setiap tikungan dengan presisi yang luar biasa. Pada 5 lap terakhir, Marquez berhasil menduduki posisi terdepan setelah duel sengit dengan beberapa pebalap unggulan lainnya, termasuk Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP San Marino ini tidak hanya menjadi catatan penting bagi dirinya, tetapi juga bagi Ducati dan Gigi Dal-nya, Direktur Teknis Ducati Corse. Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati pada musim 2024, langsung memberi kesan kuat dengan performa impresif ini. Gigi Dal-nya mengungkapkan rasa bangganya setelah balapan. Marc menunjukkan performa luar biasa hari ini. Kami tahu dia adalah juara sejati, tetapi melihatnya memanfaatkan sepenuhnya potensi Desmosedici GP23 dan mengalahkan lawan-lawannya dengan begitu cemerlang benar-benar membanggakan. Kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim Ducati dan talenta luar biasa Marc, ungkap Dal-nya. Tak hanya itu, Marquez juga membawa Ducati kembali ke jalur kemenangan di kandang sendiri, sebuah pencapaian yang pastinya membuat para tifosi bersorak gembira. MotoGP San Marino 2024 akan selalu diingat sebagai salah satu balapan ikonik dalam sejarah Marc Marquez dan Ducati. Dibekali dengan Desmosedici GP23 yang tampil dalam livery spesial, Marquez berhasil mengubah tantangan besar menjadi kemenangan yang gemilang. Kemenangan ini tak hanya membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pebalap terbaik di dunia, tetapi juga bahwa Ducati tetap menjadi kekuatan besar di MotoGP, terutama di bawah kepemimpinan Gigi Dal-nya. Dengan momentum ini, Marquez dan Ducati kini menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia 2024.
Francesco Bagnaia puas dengan podium kedua di MotoGP San Marino 2024, akui Marc Marquez mustahil dikejar. Francesco Bagnaia, rider andalan Ducati, harus puas mengakhiri balapan di MotoGP San Marino 2024 dengan podium kedua. Meskipun berhasil tampil solid sepanjang balapan di sirkuit Misano, Minggu, 8 September 2024, Bagnaia mengakui keunggulan Marc Marquez, rider Gresini, yang tampil luar biasa dan tak tersentuh di posisi terdepan. Pada balapan yang berlangsung ketat tersebut, Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien, berhasil menyelesaikan 27 putaran dengan waktu 41 menit 52,083 detik. Sejak merebut posisi terdepan pada lap ke-10, Marquez terus mempertahankan keunggulannya hingga akhir balapan. Bagnaia, yang mengejar di posisi kedua, menyentuh garis finish dengan selisih waktu 3,102 detik di belakang Marquez. Bagi Bagnaia, penampilan Marquez di balapan ini sangatlah luar biasa, terutama setelah berhasil merebut posisi pertama. Menurutnya, sejak saat itu, Marquez menjadi sosok yang nyaris mustahil untuk dikejar. Meski demikian, Bagnaia tetap merasa bersyukur atas raihan 20 poin dari balapan ini yang membantunya memangkas selisih poin di klasemen sementara MotoGP 2024. Ini jelas lebih baik dibandingkan kemarin. Kemarin, ada peluang untuk meraih kemenangan, tapi hari ini tidak mungkin, ujar Bagnaia dalam wawancara dengan Marca. Ia menambahkan bahwa performa Marquez yang terlihat sangat bugar membuat persaingan di balapan ini semakin sulit. Marc terlalu fit. Marc selalu sangat kuat di kondisi seperti ini. Kami akan mencobanya lagi lain waktu. Tapi, sejujurnya, meraih 20 poin hari ini adalah sesuatu yang bagus. Dengan tambahan 20 poin dari podium kedua di Misano, Bagnaia kini mengantongi total 305 poin di klasemen sementara MotoGP 2024. Hasil ini membuatnya semakin dekat dengan rival utamanya, Jorge Martin, yang membela tim Pramac Ducati dan berada di puncak klasemen dengan 312 poin. Selisih hanya 7 poin antara keduanya membuat persaingan di sisa musim ini semakin sengit dan menarik untuk disimak. Performa Bagnaia sepanjang musim 2024 terbilang cukup konsisten, namun persaingan dengan Martin dan kini Marquez menjadikannya harus bekerja lebih keras untuk bisa meraih gelar juara dunia. Dengan sisa balapan yang semakin sedikit, setiap poin sangat berarti untuk memperjuangkan posisinya di klasemen akhir. MotoGP San Marino di Misano ini juga menjadi momen penting bagi Marc Marquez. Rider asal Spanyol yang kini berusia 31 tahun tersebut menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pesaing utama di ajang MotoGP, meskipun sempat mengalami beberapa musim yang berat akibat cedera. Kemenangan ini seakan mengukuhkan kembalinya Marquez ke jalur juara, sekaligus memberikan sinyal bahwa dirinya belum habis dalam persaingan kelas utama MotoGP. Bagi Bagnaia, balapan berikutnya akan menjadi kesempatan penting untuk kembali bersaing merebut kemenangan dan menjaga peluangnya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Kegigihannya dalam menghadapi persaingan ketat dengan Marquez dan Martin menunjukkan bahwa musim ini masih jauh dari selesai. Balapan demi balapan yang tersisa akan menjadi penentu apakah Bagnaia mampu merebut mahkota juara yang ia impikan. Dengan situasi klasemen yang semakin memanas, MotoGP 2024 dipastikan akan menyuguhkan drama dan persaingan yang seru hingga akhir musim. Para penggemar balapan motor di seluruh dunia pun pasti tidak sabar menantikan aksi-aksi luar biasa dari para pembalap terbaik dunia, termasuk Francesco Bagnaia yang akan terus berjuang di setiap balapan yang tersisa. Show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez sukses raih podium tertinggi di MotoGP San Marino 2024 bersama Gresini Racing, persembahan spesial untuk Fausto Gresini. Marc Marquez, pembalap legendaris MotoGP, kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih podium tertinggi di MotoGP San Marino 2024. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kebolehannya di lintasan balap, tetapi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi tim Gresini Racing yang telah berjuang keras sepanjang musim ini. Mengendarai Desmosedici GP23 dengan livery spesial yang dirancang untuk mengenang mendiang Fausto Gresini, Marc Marquez memberikan penampilan yang spektakuler dari awal hingga akhir balapan.
Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli menjadi saksi dari salah satu balapan paling emosional musim ini. Marquez, yang baru bergabung dengan Gresini Racing pada 2024, tampaknya sangat cocok dengan motor Ducati yang menjadi andalannya. Dengan dukungan penuh dari tim teknis dan manajemen, serta desain livery Desmosedici GP23 yang penuh makna, Marquez tak terbendung sepanjang balapan. Ia mampu memimpin balapan setelah berhasil menyalip beberapa pembalap unggulan lainnya, dan menunjukkan kecepatan serta ketangguhannya hingga garis finish. Kemenangan ini tidak hanya menjadi momen gemilang bagi Marquez, tetapi juga bagi tim Gresini Racing secara keseluruhan. Nadia Padovani, pemilik tim dan istri mendiang Fausto Gresini, tak kuasa menahan haru saat Marquez menyeberangi garis finish sebagai juara. Sejak kepergian Fausto pada tahun 2021, tim ini terus berjuang untuk mempertahankan warisan yang ditinggalkan oleh sang pendiri. Livery khusus yang digunakan pada balapan ini, dirancang sebagai penghormatan kepada Fausto Gresini, membawa makna mendalam bagi seluruh tim. Podium tertinggi ini dianggap sebagai persembahan spesial untuk mendiang Fausto, yang selalu bermimpi melihat Gresini Racing berada di puncak MotoGP. Nadia Padovani mengungkapkan emosinya dalam wawancara pasca balapan, "Ini adalah hari yang luar biasa dan sangat emosional bagi kami semua. Kemenangan ini bukan hanya untuk Mark, bukan hanya untuk tim, tetapi terutama untuk Fausto. Saya yakin dia akan sangat bangga melihat apa yang kami capai hari ini." Tahun 2024 menjadi salah satu momen penting dalam karir Marc Marquez, setelah meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing. Keputusan ini sempat menimbulkan banyak spekulasi, namun Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Mengendarai Desmosedici GP23, Marquez tampak semakin nyaman dan mampu menampilkan performa yang luar biasa. "Motor ini luar biasa, tim bekerja dengan sangat baik, dan kami mampu mengeluarkan potensi maksimal di sirkuit ini. Saya sangat senang bisa memberikan kemenangan ini untuk Gresini Racing, dan tentunya untuk Fausto. Ini adalah hari yang tak akan saya lupakan," ungkap Marquez setelah menerima trofi juara. Dengan kemenangan di San Marino ini, Marc Marquez semakin memperkuat posisinya di klasemen MotoGP 2024. Kemenangan ini juga meningkatkan moral tim Gresini Racing, yang telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan sejak kepergian Fausto Gresini. Harapan besar kini mengiringi Marquez dan timnya untuk terus tampil konsisten dan meraih lebih banyak podium di sisa musim ini. Kemenangan ini bukan hanya soal pencapaian di atas lintasan, tetapi juga tentang bagaimana tim Gresini Racing dan Marc Marquez mampu membawa warisan dan semangat Fausto Gresini ke masa depan MotoGP. Tekad dan dedikasi yang ditunjukkan oleh seluruh anggota tim membuat momen ini menjadi salah satu yang paling mengharukan dalam sejarah MotoGP. Dengan balapan yang masih tersisa dalam kalender 2024, Marc Marquez dan Gresini Racing akan terus berusaha menjaga momentum kemenangan ini dan melanjutkan kisah sukses mereka di sirkuit-sirkuit berikutnya. Keberhasilan di San Marino ini tentu menjadi modal besar untuk meraih hasil maksimal di balapan-balapan selanjutnya. MotoGP 2024 kini menjadi semakin menarik untuk diikuti, dengan Marc Marquez dan Gresini Racing sebagai salah satu pusat perhatian. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez sukses finish P5 di sprint race meski kesulitan dengan Desmosedici GP23, kecelakaan di kualifikasi MotoGP San Marino 2024 menjadi sorotan. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil mencatatkan hasil gemilang dengan finish di posisi kelima pada sprint race MotoGP San Marino 2024. Prestasi ini terasa semakin istimewa mengingat Marquez masih merasa belum sepenuhnya nyaman dengan tunggangannya, Desmosedici GP23, yang ia gunakan pada musim ini setelah bergabung dengan Gresini Racing. Meskipun merasa aneh dan belum benar-benar menyatu dengan motor baru ini, Marquez tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia. Dia mampu bersaing di barisan depan dan menutup balapan dengan hasil positif di sirkuit Misano. Namun, pencapaiannya ini tidak datang tanpa tantangan, terutama setelah insiden yang terjadi di sesi kualifikasi sebelumnya.
Dalam sesi kualifikasi MotoGP San Marino 2024, Marquez sempat mengalami kecelakaan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk timnya. Meski insiden tersebut tidak menimbulkan cedera serius, hal itu cukup mempengaruhi penampilannya di sisa sesi kualifikasi. Ia terpaksa memulai balapan dari posisi yang kurang ideal, meski akhirnya mampu bangkit dan meraih hasil yang solid di sprint race. Kecelakaan yang menimpa Marquez ini menimbulkan spekulasi di kalangan padek, termasuk dari bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Gigi yang merupakan sosok penting di balik pengembangan Desmosedici, merasa curiga dengan performa Marquez yang tidak stabil selama sesi latihan dan kualifikasi. Dall'Igna menduga ada sesuatu yang belum sepenuhnya klop antara Marquez dan Desmosedici GP23, sehingga mempengaruhi konsistensi performa pembalap asal Spanyol tersebut. Marc Marquez yang mampu persembahkan podium untuk Gresini Racing pada balapan MotoGP Aragon 2024, kini banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah Marc Marquez sengaja menang di balapan kandang? Dan hari ini justru berubah drastis, Marc Marquez tampil sangat kesulitan. Motor yang dikenal memiliki karakteristik unik dan menuntut gaya balap yang spesifik. Marquez sendiri beberapa kali mengungkapkan bahwa Desmosedici GP23 memiliki perbedaan signifikan dibanding motor Honda yang ia kendarai selama bertahun-tahun. Mengendarai Desmosedici memang terasa berbeda. Motor ini punya kelebihan dalam beberapa aspek, tetapi juga menuntut pendekatan yang berbeda dalam balapan. Saya masih dalam tahap penyesuaian, dan meski terkadang terasa aneh, saya yakin bisa tampil lebih baik seiring berjalannya musim, ungkap Marquez dalam sebuah wawancara setelah balapan. Kendati demikian, performanya di sprint race MotoGP San Marino membuktikan bahwa Marquez masih mampu tampil kompetitif meskipun belum sepenuhnya nyaman dengan Desmosedici GP23. Hasil finish di posisi kelima ini memberikan harapan bagi Gresini Racing bahwa mereka bisa bersaing di barisan depan di balapan utama MotoGP San Marino besok. Meski demikian, tantangan besar masih menanti Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan masih adanya proses adaptasi yang harus dilalui, Marquez diharapkan bisa lebih memahami karakter Desmosedici GP23 seiring bertambahnya waktu dan balapan. Selain itu, pihak tim dan Ducati Corse juga terus bekerja untuk memberikan dukungan teknis yang diperlukan agar Marquez bisa mencapai performa terbaiknya. Sementara itu, kecurigaan Gigi Dall'Igna terkait insiden kualifikasi juga menjadi sorotan. Bos Ducati tersebut diyakini akan melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan tidak ada masalah teknis atau mekanis yang menghambat performa Marquez, terutama setelah kecelakaan yang terjadi. Dengan hasil yang kurang memuaskan pada hari ini, Marc Marquez berharap bisa tampil lebih baik di balapan panjang besok. Publik MotoGP akan terus memantau perkembangan Marc Marquez dan bagaimana ia mengatasi tantangan bersama Gresini Racing. Satu hal yang pasti, meski belum mencapai performa maksimal, Marquez tetap menjadi ancaman serius bagi para rivalnya di kejuaraan dunia MotoGP 2024. Marc Marquez tercepat kedua di praktis MotoGP San Marino 2024 dengan Desmosedici GP23, bikin Claudio Domenicali terkagum pada Marquez. Sesi latihan MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano Marco Simoncelli menghadirkan duel sengit antara dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Meski Bagnaia berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan Desmosedici GP24, perhatian besar tertuju pada Marc Marquez yang tampil luar biasa dengan Desmosedici GP23. Marquez menempati posisi kedua, dan pencapaiannya ini membuat bos besar Ducati, Claudio Domenicali, kagum akan kemampuannya dalam mengendalikan GP23 yang satu tingkat di bawah motor terbaru GP24. Francesco Bagnaia, yang tampil sempurna sepanjang sesi latihan, mencatatkan waktu tercepat dan memaksimalkan potensi penuh dari Desmosedici GP24, motor baru Ducati yang dirancang khusus untuk musim 2024. Dengan GP24 yang mengusung teknologi dan pembaruan paling mutakhir, Bagnaia berada di posisi yang diunggulkan dan memperlihatkan dominasinya di trek. Pembalap Italia tersebut memang diharapkan tampil kuat di Misano, mengingat ini adalah sirkuit rumah bagi Ducati dan dirinya.
Namun, kejutan datang dari Marc Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP23. Meski menggunakan motor yang teknologinya sedikit tertinggal dibandingkan GP24, Marquez tetap mampu menempel ketat Bagnaia dan hanya kalah tipis dalam catatan waktu. Ini merupakan bukti nyata bahwa pengalaman, bakat, dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez tetap menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Sesi latihan ini menjadi momen penting, menunjukkan bahwa meski dengan perangkat yang sedikit lebih tua, Marquez masih sangat kompetitif di grid MotoGP. Desmosedici GP24, yang dikendarai oleh Bagnaia, merupakan motor terbaru dari Ducati yang dirancang dengan fokus pada peningkatan aerodinamika, stabilitas, dan efisiensi tenaga. Ducati terus berinovasi dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan motor ini menjadi lebih cepat di tikungan dan lebih stabil di lintasan lurus. GP24 memiliki beberapa pembaruan penting, seperti winglet baru yang lebih aerodinamis dan sasis yang lebih ringan namun kokoh, memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kendali. Di sisi lain, Desmosedici GP23 yang ditunggangi Marc Marquez, meski sedikit tertinggal dari sisi teknologi, masih merupakan salah satu motor paling kompetitif di grid MotoGP. GP23 dikenal memiliki performa mesin yang luar biasa, dengan akselerasi tajam dan kekuatan di lintasan lurus. Marquez, dengan semua kemampuannya, mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini. Meskipun GP23 tidak memiliki beberapa fitur terbaru yang ada di GP24, kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat membuat perbedaan tersebut nyaris tak terlihat. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menyadari perbedaan teknis antara kedua motor tersebut, namun ia tak bisa menahan kekagumannya terhadap Marc Marquez. Marquez membuktikan bahwa dengan motor yang sedikit lebih tua, dia masih bisa mengimbangi kecepatan pembalap teratas yang mengendarai motor terbaru. Usai sesi latihan, Claudio Domenicali memberikan pujian tinggi untuk Marc Marquez. Baginya, performa Marquez yang mampu finish kedua dengan Desmosedici GP23, hanya di bawah Bagnaia yang menggunakan GP24, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam wawancaranya, Domenicali mengungkapkan betapa kagumnya ia terhadap kecepatan adaptasi Marquez sejak bergabung dengan Ducati dan kemampuannya untuk memaksimalkan performa motor di lintasan yang sangat teknis seperti Misano. Marc adalah pembalap yang istimewa. Hari ini dia menunjukkan kepada kita semua bahwa dia bisa menjadi kompetitif meski dengan GP23, yang sudah satu musim lebih tua dari GP24. Kecepatannya, konsistensinya, dan caranya menekan hingga batas motor benar-benar mengesankan. Saya tak bisa berkata banyak selain memuji mentalitas dan kemampuannya yang luar biasa, ujar Domenicali dengan senyum bangga. Domenicali juga menyoroti betapa pentingnya kehadiran Marquez bagi Ducati. Sejak Marc bergabung dengan kami, dia membawa energi baru ke dalam tim. Dia adalah juara sejati yang selalu ingin menang, dan ini memotivasi seluruh tim untuk terus bekerja lebih keras, tambahnya. Setelah beberapa musim yang sulit karena cedera dan transisi dari Honda ke Ducati, Marc Marquez kini tampak kembali berada di puncak performanya. Setelah bergabung dengan Ducati pada awal musim 2024, banyak yang mempertanyakan apakah Marquez masih bisa kompetitif dengan tim baru dan motor baru. Namun, sesi praktice di San Marino ini memberikan jawaban yang jelas bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terkuat di grid. Dalam sesi latihan tersebut, Marquez tidak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi juga kemampuan adaptasi yang cepat dengan Desmosedici GP23. Meskipun ada perbedaan signifikan antara GP23 dan GP24, Marquez berhasil memangkas jarak dengan Bagnaia, dan hanya selisih sepersekian detik dari waktu tercepatnya. Saya merasa sangat nyaman dengan GP23 hari ini. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan meskipun Bagnaia menggunakan GP24, kami tetap bisa kompetitif. Tentu, ada beberapa perbedaan dalam hal teknologi, tapi saya senang bisa menempel ketat Pecco. Ini adalah langkah positif untuk balapan nanti, ujar Marquez setelah sesi latihan. Dengan hasil praktis yang begitu kompetitif, balapan akhir pekan ini di San Marino diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik musim ini. Ducati, dengan dua pembalapnya di barisan depan, berada di posisi ideal untuk meraih hasil maksimal di kandang mereka sendiri. Namun, tantangan dari tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia tetap harus diwaspadai.
Claudio Domenicali menekankan pentingnya menjaga momentum dan fokus jelang balapan. Hasil latihan ini sangat bagus, tapi balapan sebenarnya ada di hari Minggu. Kami harus tetap bekerja keras, menjaga konsentrasi, dan memastikan motor dalam kondisi terbaik. Baik Bagnaia maupun Marquez memiliki peluang besar untuk memenangkan balapan ini, kata Domenicali. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez telah membuktikan bahwa mereka adalah kombinasi emas bagi Ducati. Meski Bagnaia unggul dengan Desmosedici GP24, performa Marquez dengan GP23 menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius di lintasan. Kekaguman Claudio Domenicali terhadap Marquez hanya menegaskan betapa berharganya pembalap Spanyol itu bagi tim. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di San Marino, di mana pertarungan sengit antara dua bintang Ducati ini akan mencapai puncaknya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.